Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Zain, pendamping UMKM. Dilansir dari penelitian dari Universitas Tennessee pada tahun 2013 mengatakan bahwa 25% bisnis gagal setelah 1 tahun, kemudian berlanjut 35% setelah tahun kedua, dan lebih besar lagi di tahun ketiga, mencapai angka 44%. Artinya, jika ada 10 bisnis, hanya akan ada 2 hingga 3 bisnis saja yang akan bertahan setelah tahun ketiga. Mengapa gagal? Tentunya disebabkan berbagai alasan. Salah satu diantaranya karena gagal menyusun rencana bisnis yang komprehensif agar berkelanjutan dalam jangka panjang. Penyebab lainnya adalah gagal mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga bisnis yang digeluti tidak lagi relevan dan tidak lagi diminati. Jika hal ini terjadi, maka bisnis mungkin akan menghadapi masalah operasional yang serius dan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya gulung tikar. Yakinlah, merencanakan bisnis sangat penting. Bisa dikatakan, gagal berencana sama artinya dengan berencana untuk gagal. UMKM kita seringkali tidak memahami bagaimana merencanakan bisnis, apalagi menilai apakah bisnis yang dikelolanya layak atau tidak untuk diteruskan. Oleh karena itu, kita sebagai pendamping perlu membantu UMKM menilai kelayakan usaha dan kesiapan UMKM mendapatkan pembiayaan ataupun pendanaan eksternal untuk dapat mendukung bisnisnya. Sahabat pendamping, ketika memutuskan untuk membangun bisnis baru atau mengembangkan bisnis, pastikan UMKM yang kita dampingi memiliki tujuan dan strategi bisnis yang jelas. Setidaknya terdapat 5 aspek penting dalam menyusun studi kelayakan usaha. Apa saja itu? Yang pertama, analisis aspek organisasi dan manajemen, berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan. Kedua, analisis aspek pasar dan pemasaran, dilakukan untuk memahami tren industri, potensi, permintaan pasar, dan pesaing untuk bisnis tersebut. Yang ketiga, analisis aspek teknis produksi dan teknologi, untuk menentukan strategi produksi, merencanakan produk atau jasa, serta peralatan dan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, analisis aspek keuangan, dilakukan untuk mengevaluasi apakah usaha layak untuk dilanjutkan dan dapat memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan. Terakhir, analisis lingkungan eksternal seperti regulasi, kebijakan pasar, ketidakstabilan ekonomi, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bisnis. Sahabat pendamping, studi kelayakan usaha sangat penting untuk mengurangi resiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengembangkan bisnis. Hasil analisis kelayakan usaha akan membantu pengambilan keputusan dalam menentukan apakah investasi atau pendirian usaha layak untuk dilakukan atau tidak. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana menganalisa kesiapan suatu usaha dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan atau pendanaan syariah. Terdapat 2 alternatif sumber dana yang dapat digunakan. Pertama, berasal dari internal, yaitu dari modal maupun dari cadangan laba perusahaan. Kedua, berasal dari eksternal, yaitu berupa pembiayaan maupun pendanaan. Tidak selalu setiap fase perkembangan usaha harus dengan sumber dana eksternal. Sahabat, bagi UMKM yang layak mendapatkan sumber dana eksternal, maka kita juga perlu membantu UMKM mendapatkan sumber dana eksternal dari lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi UMKM-nya. Ingat ya sahabat, dahulukan pembiayaan maupun pendanaan syariah agar bisnis UMKM kita lebih berkah dan temukan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi UMKM yang telah dianalisa sebelumnya. Demikian video ini kami sampaikan, semoga membantu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.